Dongeng yang pertama judulnya Daun-daun Emas. Adalah seorang petani yang amat miskin. Yang dapat diwariskannya untuk ketiga putrinya hanyalah 3 ekor anak babi. Clara, putri bungsunya, merawat babinya dengan penuh sayang. Dibawanya anak babi itu ke rumput-rumput segar yang tumbuh di dekat sumber air yang jernih. Ada sebuah pohon tumbuh dekat mata air itu. Daun-daunnya berkilauan tertimpa cahaya matahari. Suatu hari, Clara mengamati daun-daun tadi dengan lebih seksama. "Astaga, ini daun-daun emas," serunya tertahan. Dipetiknya 2 helai daun. Pohon itu tidak akan tahu, dan 2 daun emas akan banyak gunanya. Tapi 2 saja tidak cukup. Clara pun memetik 2 lagi. Terus 2 lagi, sampai akhirnya pohon itu menjadi gundul. Setelah itu giliran ranting-rantingnya. Akhirnya tinggallah pokok batangnya saja. "Mengapa tidak kuhabiskan saja sekalian?" pikir Clara. Dengan sekuat tenaga diayunkannya kapaknya. Tumbanglah pokok batang pohon emas. Pada bekas tempat pohon itu tegak, muncullah tangga marmer. Clara tanpa berpikir panjang menuruni tangga itu dan mendapatkan dirinya ada di dalam istana yang hebat. Di ruang utama, dia melihat sebuah meja panjang lengkap dengan hidangan tersusun di atasnya. Karena lapar, Clara menjangkau sepotong kue. Baru digigitnya sedikit, tiba-tiba, entah dari mana, muncullah seorang raksasa hitam. "Jangan takut," kata makhluk itu. "Tidak akan ada yang mengganggumu. Jika kau mau tinggal di sini dan tidak menyalakan lilin, meskipun malam nanti gelap." Clara terpenjara, tapi penjara yang mewah. Makhluk tadi, Benyamin namanya, memberinya pakaian yang indah-indah, perhiasan, kereta kencana, dan sebarisan pelayan yang selalu siap melayaninya. Suatu malam, karena ingin tahu, Clara menyalakan sebatang lilin. Ternyata bukan makhluk mengerikan yang dilihatnya, tapi seorang pemuda tampan yang sedang nyenyak tertidur. "Gadis tolol," teriak si pemuda. Ia terbangun karena cahaya lilin. "Karena kamu, aku terpaksa terbelenggu jadi makhluk seperti ini. 7 tahun lagi." "Enyahlah." Clara lari lintang pukang. Untunglah ada seorang peri baik hati yang bersedia menolongnya. "Ini ada 7 gelondong benang dan 7 pasang sepatu besi," kata peri itu. "Kau harus berjualan terus sampai 7 sepatumu ini rusak. Kelak kau akan melihat 7 perempuan memintal benang di beranda rumah dengan gelondong tulang. Kau harus menukar gelondong tulang dengan gelondong besi. Tapi jangan sampai mereka tahu. Paksalah mereka untuk bersumpah tidak akan mengganggumu. Mereka adalah kakak-kakaknya. Hati-hati, ibu mereka seorang penyihir." Clara mulai mengembara. Semua terjadi seperti yang diramalkan oleh peri penolongnya. Dia sampai ke tempat 7 wanita pemintal. Ditukarnya gelondong besi dengan gelondong tulang. Dipaksanya wanita-wanita itu bersumpah untuk tidak mengganggunya. Tapi penyihir, ibu mereka, tidak ikut bersumpah. Katanya kepada Clara, "Ini ada 12 karung, isinya kacang, juaut, dan kedelai. Sebelum tengah malam, kau harus sudah memisah-misahkannya. Kalau tidak, kau akan kubunuh." Clara kebingungan. Tugas itu sangat sulit, bahkan tidak mungkin dilaksanakannya. Tapi sementara itu, saat itu sudah menginjak tahun ke-7 sejak ia meninggalkan Benyamin. Dan Benyamin pun telah bebas. Dia pulang ke rumah ibunya dan memanggil kawanan semut untuk membantu Clara. 1 jam selesai. Sekali lagi penyihir memberi tugas kepada Clara. Kali ini dia harus mengisi 12 kasur dengan bulu-bulu angsa sampai empuk sebelum tengah malam. Clara minta tolong lagi pada Benyamin. Benyamin pun merasa iba. Dia datang dan menolong Clara. "Bentangkan kain kasur itu," katanya.
jambak rambutmu dan cabik-cabik gaunmu. Sudah itu, menangislah terseduh-seduh seolah-olah raja burung mati. Clara berbuat seperti anjuran Benyamin, dan beribu-ribu burung yang berterbangan di angkasa berputar-putar di atasnya. Banyak sekali, sampai langit menjadi hitam. Karena ikut bersedih, burung-burung itu merontokkan bulunya, cukup banyak untuk mengisi 12 kasur. Thank you, Fana. Penyihir merasa kesal, tapi dia pandai menyembunyikan perasaannya. Bagus, katanya sambil tersenyum licik. Pergilah ke rumah kakakku, pinjamkan alat musik karena aku akan mengadakan pesta pernikahan putraku dengan kamu. Benyamin pun mencegat Clara. Akal bulus, katanya. Kakak ibuku adalah seorang tukang tenung. Dia akan menyongsongmu dengan seorang bayi dalam gendongan. Kau akan disuruhnya menggendong bayi itu. Jika dia telah pergi, letakkan anak itu di gudang bawah tanah. Ambil alat musik di balik pintu dan cepatlah lari kemari. Clara yang pemberani melaksanakan apa yang diperintahkan Benyamin dengan sebaik-baiknya, dan dia pun selamat. Habis sudah akal penyihir untuk menaklukkan Clara. Dia tidak dapat menghalangi pernikahan Benyamin dengan Clara. Clara dan Benyamin pun hidup bahagia. Lebih-lebih karena Clara tidak lagi bersikap terlalu ingin tahu. Betapapun bahagianya mereka, tapi Clara masih merasa tidak tenang. Benyamin punya kakak-kakak yang jahat dan seorang ibu yang pandai menyihir. Ibumu benci padaku, padahal dia tukang sihir. Aku juga ingin belajar ilmu sihir sedikit, ya untuk menjaga diri, katanya pada suaminya suatu hari. Benyamin tidak peduli. Sekarang, setelah kita menikah, ibuku akan menyayangimu seperti menyayangi putrinya sendiri, senyumnya. Mungkin kau benar, katanya, tapi Clara tetap waspada. Tapi, katanya lagi, bagaimana dengan bibimu, si tukang tenung itu? Dia bisa juga berbahaya. Bibi kadang-kadang menjengkelkan juga, kata Benyamin. Mereka pun pergi ke istana Ratu Bidadari, dan Ratu mengajarkan mantra-mantra yang bisa melawan tukang sihir dan tukang tenung. Mantra-mantra penolak ilmu sihir dan tenung, bisik Clara pada suaminya. Sejak itu, barulah Clara merasa benar-benar tentram. Raja Midas. Dahulu di negeri Yunani, diperintah oleh seorang raja bernama Raja Midas. Waktu itu, di sana masih banyak dewa dan dewi. Para dewa itu tinggal di Gunung Olympus. Mereka tampan, cantik, anggun, dan sakti. Manusia biasa menaruh hormat dan sedikit takut pada mereka, kecuali Raja Midas. Raja yang periang ini tidak pernah punya pikiran bagaimana mungkin para dewa akan mencelakakannya. Raja Midas suka sekali mengundang para dewa ke istananya untuk suatu perjamuan. Ya, Raja Midas sangat tertarik melihat penampilan para dewa yang anggun, cantik, gagah, tampan, dan sakti itu. Raja Midas lupa kesaktian para dewa mungkin bisa membuatnya celaka. Suatu malam, Raja Midas menjamu dewa bagus, dewa anggur, dan pan, dewa hutan, serta beberapa gembala. Jamuan makan malam yang mewah. Karena puas, dewa bagus berjanji akan mengabulkan apapun permintaan Raja Midas. Menjamu tamu-tamu terhormat seperti itu membutuhkan biaya banyak. Jadi Raja Midas berharap apapun yang disentuhnya dapat berubah menjadi emas. Dengan demikian aku tidak akan kehabisan uang, pikirnya. Dewa bagus mengabulkan permintaannya. Mula-mula Raja Midas merasa senang. Disentuhnya bunga-bunga di taman istana berubahlah menjadi emas. Dia menyentuh semak-semak, pohon-pohon, serta dinding istana. Semuanya berubah menjadi emas berkilauan. Tapi ketika Raja Midas lapar dan ingin bersantap, apapun yang disentuhnya jadi emas. Paha kalkun, ayam panggang, apel, anggur, semuanya jadi emas. Raja Midas tidak bisa makan. Putri kesayangannya berlari masuk ruang makan dan memeluk Baginda untuk mengucapkan selamat pagi. Astaga, dia pun berubah jadi patung emas. Raja Midas pun putus asa. Taulah dia sekarang betapa berbahayanya jika terlalu serakah. Untunglah dewa bagus kasihan padanya. Dikembalikannya semua yang tadi berubah jadi emas ke wujudnya semula. Raja Midas pun merasa
masih saja suka mengundang para dewa untuk datang ke perjamuannya. Kali ini ia mengadakan perlombaan seni suara. Malangnya, Baginda lupa tidak memberikan hadiah pertama kepada Apollo, dewa matahari. Dewa Apollo diam saja. Dia berlalu sambil mengutuk Raja Midas. Tukang cukur kerajaanlah yang pertama tahu apa akibat kutukan Dewa Apollo. Telinga Raja Midas berubah jadi telinga keledai. Mula-mula tukang cukur berusaha menyembunyikan telinga keledai Baginda dengan menutupinya dengan rambut. Tapi telinga itu tumbuh terus, makin lama makin panjang. Akhirnya tidak bisa lagi disembunyikan. Raja Midas pun merasa malu. Dia mengurung diri dalam kamarnya dan menyuruh tukang cukur berjanji untuk tutup mulut. Menyimpan rahasia terlalu lama bukanlah hal yang mudah. Tidak tahan lagi, si tukang cukur menggali lubang dan berbisik ke dalamnya. Raja Midas punya telinga keledai. Tukang cukur tidak merasa melanggar janji. Dia tidak mengatakannya kepada siapapun. Dia hanya berbisik ke dalam lubang kosong. Dari lubang itu tumbuhlah rumput. Rumputnya makin tinggi. Dewa Apollo mengembus rumput itu, dan rumput-rumput itu pun mendesah. Raja Midas punya telinga keledai. Raja Midas punya telinga keledai. Akhirnya seisi kerajaan tahu rahasia itu. Rakyat pun menertawakan dan mengejek rajanya. Setelah Raja Midas minta maaf, akhirnya Dewa Apollo mengampuninya dan membuang telinga keledai itu. Berurusan dengan dewa-dewa kadang-kadang berbahaya juga ya.
bilang kalau misalnya yakin gak sih? Kalau kamu yakin gak denger cerita kayak gitu? Aku sih kayak 50-50 gitu ya gimana ya, mau dibilang percaya, orang baru, aku juga belum kenal, belum pernah ngobrol juga, cuman gosipnya sayang untuk dilewatin gitu. Kepo sih soalnya. Iya, katanya sih gitu. Cuman itu kan baru gosip, ya mau gimana lagi. Nah, kemarin itu ada juga yang gak sengaja ngelihat dia itu kayak pergi ke iya, aneh gak sih? Masa katanya keluarnya itu tuh apa ya, kayak gak jelas gitu. Jadi kalau keluar rumah tuh kayak nggak pengen orang tahu gitu loh, kayak sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet gitu. Nah udah gitu katanya iya parah banget kan, iya emang kayak gitu tahu. Nah kemarin itu ya ada juga yang cerita sama aku, katanya nengok dia gitu, ketemu di jalan mana gitu, lupa deh. Soalnya katanya ya dia tuh iya, terus kan katanya sebenarnya ya dia itu tuh apa ya, kayak pernah ini, tau gak sih, pernah ada di yang namanya iya dari tempat itu sebelumnya. Nah cuman kenapa aku kayak agak-agak kayak ngerasa ya gitu deh pokoknya. Oh ya satu lagi nih gosip soal dia, tapi biar kita nggak kelamaan, aku juga soalnya buru-buru, aku ceritainnya agak cepet ya, nggak pakai ngulang, jadi dengerin baik-baik gosipnya, oke? Nah kemarin itu ada satu cerita lagi, kata orang sih dia iya soal dan gak ada yang namanya dan itu kejadiannya udah mungkin sekitar lumayan lama kan. Tapi kenapa dan aku juga jadi bingung aja sih kenapa. Oh ya namanya dan gak ada sama sekali, cuman katanya dan waktu itu juga dan udah terlanjur, cuman katanya dan mereka bilang kalau dan yang udah gitu. Oh ya satu lagi, dan jangan bilang siapa-siapa, dan pokoknya kan dan the last one ya pokoknya gitulah ceritanya. Nanti kalau ada update-nya aku kasih tahu. Lihat bawah, fokus lihat bawah. Don't look at me, don't look at the screen. Look down, look down, look down, look down, look down. Don't look at me, don't look at the screen. Don't look at the fog. Keep look down. This is very narrow. You don't need to look at the screen. Keep look down, keep look down, keep look down. Okay, look at me. Sekarang kanan, right side, right side, right side, right side. Don't look at me, don't look at the screen. Don't look at me, don't look at the screen. Don't look at the phone. Don't look at me, don't look at the screen. Don't look at the phone. Don't look at me, don't look at the screen. Don't look at the phone. This is very narrow. You don't need to look at the screen. You don't need to look at the screen. Langsung pindah kiri tanpa lihat layar. Left side, left side, left side. Don't look at me, don't look at the screen, don't look at the phone. Don't look at me, don't look at the screen, don't look at the phone.
to look at the screen. Keep look up. Keep look up. Look up. Look up. Okay, look at me. Cepetin dikit. Look down. Lihat aku. Look away. Lihat aku. Look away. Lihat aku lagi. Lihat, look away. Lihat aku. Look away. Lihat aku lagi. Oke. Look away, look away. Terserah mau lihat mana, yang penting jangan lihat layar. Off the screen. Lihat aku. Look away. Look away. Look at me. Look away. Look at me. Look away. Look at me. Look away. Thank you, one. Look at me. Look away. Lihat aku. Jangan lihat layar. Look away. Lihat aku. Jangan lihat layar. Lihat aku. Oke, good job. Oke, next ke fokus. Fokus, fokus, fokus. Fokus, 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 fokus. Angka berapa? Angka berapa? Ini ganjil atau genap? Kalau ini ganjil atau genap? Kalau ini ganjil atau genap? Oke, good. Fokus. Kanan, kiri ya. Kanan, kiri. Yang mana yang angka ganjil? 1, 2, 3. Oke, good. Yang mana yang angka genap? 1, 2, 3. Oke, fokus. Yang mana yang angka genap lagi? 1, 2, 3. Oke. Yang mana yang angka genap? 1, 2, 3. Yang mana yang angka ganjil? 1, 2, 3. Oke, good. Fokus ke sini. 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 Balik lagi ke sini. Fokus ke sini. Fokus ke kelas. Fokus ke lampunya. Fokus ke yang ini. Balik lagi ke sini. Terus ke sini. Oke, fokus ke si Patrick. Ayo, mana si Patrick? Oke, fokus ke sini. Fokus ke sini. Fokus ke sini. Fokus sini. Fokus ya. Fokus on this one. On this one. On this one. Back to this one. Fokus ya. Fokus ya. Fokus on here. Fokus ke sini. Oke, fokus ke yang ini. Fokus ke yang ini. Fokus ke yang ini. Fokus ke jamnya. Jam berapa sih sekarang di kamu? Baterai udah berapa baterai? Fokus. Oke, sinyal aman. Oke, udah berapa share-nya? Oke, ada pesan yang belum dibuka. Oke, good job. Sekarang kita like sweep ya.
with your eyes closed and counting the light. Nikmati cahayanya dengan mata tertutup dan hitung berapa kali. Enjoy with your eyes closed and counting the light. Nikmati cahayanya dengan mata tertutup dan hitung berapa kali. Thank you, Rogan. Thank you, boy. Enjoy with your eyes closed and counting the light. Nikmati cahayanya dengan mata tertutup dan hitung berapa kali. Aku akan hitung mundur ya, dari 10 ke 1. Buat kalian yang tutup mata, boleh buka di 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Open your eyes and welcome back. Fast chaotic, so nanti lanjut ke bubble pop ya. Brush, brush,
tahu ini trigger apa? Anticipatory. Make swelling and make pumping. This is fast chaotic, fast chaotic, fast chaotic, fast. Do you feel the tingle, 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 tingle? Now let's get tingle from my mouth sound, mouth sound, mouth sound, mouth sound, mouth sound.
kayak di game gitu ya. Pecahin. Jadi cranial nerve exam itu kayaknya udah pada tahu lah ya, nggak usah dijelasin kalau cranial nerve exam. Pemeriksaan panca indera kalian. Oke, kita mulai dari yang mata ya. Oke. Aku mau kalian fokus lihatnya lurus, jangan lihat ke jari aku. Aku mau kalian lihatnya fokus lurus ke depan. Bisa fokus ke sini, bisa fokus ke hidung aku, pokoknya lurus. Tapi nanti kalian bilang ya, jari sebelah mana yang gerak. Ini kanan, ini kiri. Oke, tanpa ngelihat ke jarinya. Tatapannya tetap lurus. Oke, kita mulai. Good. 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 Okay. Okay. Good job. Banyak warna kan? Oke, sebutin warna yang aku tunjuk. Good. Bagus. Oke. Good. Good. Okay. Good job. Oke, sekarang indera pendengaran kalian ya. Aku akan bunyiin suara, tapi kalian tutup mata. Dan bilang dari arah mana kalian dengar suara itu. Oke? Tutup mata, udah? Oke. Sebelah mana? Oke. Which side? Good. Which side? Sebelah mana? Oke ya, ganti-gantian. Masih tutup mata ya. Ayo, sebelah mana? Oke. Sebelah mana? Which side? Sebelah mana? Oke, good job. Sekarang aku bakal bisikin kalian satu kata. Masih merem. Terserah sih, mau merem boleh, mau buka mata udah boleh. Kalian ulang ya, kata apa yang aku sebut. Oke. Oke. Thank you, Dance. Tejo. Tejo. Apa? Oke, good. Chocolate cake. Chocolate cake. Apa tadi? Oke, good. Lagi.
Oke, sekarang indera penciuman kalian ya. Di sini aku punya beberapa wewangian. Aku bakalan kasih kalian hirup aromanya, terus kalian bilang ya aroma apa. Oke, thank you Bel. Coba cium. Wangi apa? Apa? Oke, betul. Rose. Lagi. Wangi apa? Apa tadi? Jeruk. Oke. Yang ini wangi apa? Wangi apa? Salah. Coba sekali lagi. Wangi apa? Kopi. Benar. Nah, sekarang indra pengecap kamu ya. Di sini aku udah siapin beberapa flavor water. Jadi air ini ada rasanya ya. Aku bakal semprot di lidah kamu. Kamu kecap. Terus bilang sama aku rasa apa. Oke? Buka mulutnya. Rasa apa? Apa? Durian. Oh ya, benar. Ini rasa apa? Rasa apa? Masa sih? Coba sekali lagi. Rasa apa? Ya benar, lemon. Sekali lagi. Rasa apa? Apa? Salah. Sekali lagi. Rasa apa? Iya benar, rujak. Oke, sekarang indra perasa kamu ya. Kamu tutup mata. Aku akan sentuh kamu dengan ini. Jadi kalau kamu ngerasa bagian yang ini, kamu bilang tajam. Kalau aku sentuh kamu pakai yang ini, kamu bilang tumpul. Oke? This is sharp, this is dull. Oke? Sharp or dull. Tutup matanya, kita mulai. Tajam atau tumpul? Sharp or dull? Oke. Tajam atau tumpul? Sharp or dull? Oke. Tajam atau tumpul? Oke. Sharp or dull? Sharp or dull? One more time, sekali lagi ya. Sharp or dull? Oke, good job. Berarti cranial nerves kamu masih oke ya. Good. Oke, next trigger aku mau boleh gambar di muka kamu? Boleh? Oke. Aku mau gambar di muka kamu dulu ya. Kita mulai dengan sketsa rangka wajahnya. Gambar alis
wajah kamu. I want to counting your freckles, may I? Boleh ya? Aku mau hitung freckles di wajah kamu. That cute freckles. Satu, dua, tiga, empat, lima, six, seven, eight, nine, 10. Masih ada lagi. Where else? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Okay, thank you. The next trigger that I want to do. Let's play guess the word. Aku gambar di sini ya katanya. Kalian tebak hurufnya. Kayak kalian tebak katanya maksudnya. Oke. Huruf pertama. Huruf pertama ya. Satu huruf aku ulang 2 kali ya. Oke. Huruf kedua. Huruf ketiga. Huruf keempat. Huruf kelima. Ada yang tahu? Oke, jawabannya kalau kalian benar jawabannya sirup. Oke, kata kedua gantian ya. Tadi kan bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Oke. Huruf pertama. Oke. Huruf kedua. The third. Ketiga. Fourth, keempat. Fifth, kelima. Udah tau lah ya. Six, keenam. Oke. Pakai ini ya.
Ini bahasa Indonesia nih, oke, ini bahasa Indonesia. Huruf pertama. Huruf pertama. Huruf kedua. Huruf ketiga. Huruf keempat. Huruf kelima. Adik udah bisa nebak. Huruf keenam terakhir. Kalau kamu benar, jawabannya nama makanan. Siomay. Oke. Yang terakhir, bahasa Inggris. Apa ya? Oke. Thank you, Dragon. Bentar. Oke. Huruf pertama, the first letter. Second, kedua. Oke, ketiga, third. Oke, keempat. Oke, the last one, kelima. Ada yang tahu jawabannya? Kalau jawaban kamu benar, itu warna alias green, hijau.
Relax, 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 relax. Close your eyes. And go to sleep. I'm so grateful for today. Aku bersyukur untuk hari ini. I release all the stress, anxiety, fear, anger, sadness, and all negative energy. Aku melepaskan segala stres, kecemasan, ketakutan, kesedihan, kemarahan, dan semua energi negatifku. Dear myself, thank you for today. Thank you for keep being strong. Thank you for keep going. Thank you for just being you. I know you are strong, even stronger than you think. I just want you to remember that you can through this. You are so strong. You are never alone. You are so worthy. I really, really, really proud of you. So, don't give up, okay? Keep on going. Once again, thank you. And I love you. Hai diriku, terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih karena kamu masih bertahan. Terima kasih untuk tetap kuat. Terima kasih untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Aku tahu kamu itu kuat, bahkan lebih kuat daripada yang kamu kira. Aku cuma mau kamu ingat, kalau kamu itu pasti bisa ngelewatin semua ini. Kamu itu kuat, kamu itu berani, dan kamu itu berharga. Jadi, please jangan nyerah ya. Aku bangga banget sama kamu. Sekali lagi, terima kasih. Aku sayang kamu. Tonight, I will sleep easily and peacefully. Malam ini aku akan tidur dengan mudah dan lelap. Tomorrow morning, I'm gonna wake up with a fresh and healthy body and mind. Esok pagi, aku akan bangun dengan tubuh dan pikiran yang jauh lebih segar dan sehat. Tidur ya, istirahat. Thank you udah relax bareng-bareng sama aku malam ini. Selamat bobo, semoga mimpi